Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Nadia Falmelarasati dengan NIM 23095 11121 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas case-based learning dari mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Di mana kali ini saya mengambil materi dari bakteri Coxiella burnetii yang judul Key Fever, the New Bacterial Emerging Disease. Sebelumnya, pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga solusi, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Sapi, kambing, dan domba merupakan ternak utama yang memberikan kontribusi besar dalam penyediaan pangan berupa daging dan susu. Agar produktivitas ternak optimal, kesehatan hewan harus terus dijaga. Namun, berbagai penyakit dan gangguan kesehatan sering menjadi tantangan. Salah satunya adalah Key Fever. Key Fever adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii yang dapat menginfeksi ternak dan manusia. Penyakit ini seringkali muncul akibat paparan lingkungan yang terkontaminasi, seperti kandang yang tidak bersih atau pengolahan limbah ternak yang buruk. Pada ternak sendiri, Key fever dapat menyebabkan abortus, infertilitas, atau penurunan produksi susu, sehingga mengganggu produktivitas dan kesehatan hewan. Selanjutnya itu mengenai permasalahan. Key fever yang disebabkan oleh bakteri Coxiella burnetii ini telah terdeteksi pada ternak ruminansia di Indonesia, khususnya pada ternak sapi dan domba, di mana saya menemukan penelitian menunjukkan bahwa sekitar 6,12% dari 245 sampel sapi di Bogor dan Bali positif terinfeksi Coxiella burnetii melalui metode nested PCR, di mana kasus ini menyoroti pentingnya pemantauan penyakit zoonosis yang dapat menular ke manusia. Meskipun Key fever ini masih jarang dilaporkan di Indonesia, dampaknya bisa sangat merugikan, terutama pada produktivitas ternak. Di Indonesia, dengan tingginya populasi ternak ruminansia dan impor hewan dari negara terjangkit, risiko penyebaran Key fever ini bisa meningkat. Walaupun masih sedikit, inilah saat yang tepat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan guna melindungi kesehatan ternak dan mencegah potensi kerugian ekonomi yang besar. Lalu, Coxiella burnetii ini merupakan bakteri gram negatif berbentuk kecil atau pleomorphic, obligat intraseluler, dan mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Bakteri ini sendiri memiliki dua fase, di mana fase kecil atau SCV yang sangat tahan terhadap desinfeksi, panas, dan tekanan osmotik, serta fase besar yaitu LCV yang secara aktif metabolik dan berkembang biak di dalam fagolysosom sel inangnya. Coxiella burnetii ini bersifat tahan asam, hidup dalam lingkungan pH yang rendah, dan membentuk struktur endospora-like yang memungkinkannya bertahan lama di tanah atau debu. Selanjutnya, mengapa masalah ini penting? Yang pertama, kurangnya deteksi dini di mana banyak kasus tidak terdiagnosis karena gejala yang tidak spesifik. Lalu, penyebaran dari bakteri ini tidak terkontrol di mana ini dapat menyebar melalui kotoran, urin, makanan, susu, serta udara. Lalu, zoonosis berpotensi menular pada manusia di mana penyakit ini bisa berpotensi pada peternak dan pekerja yang terlibat dalam pemeliharaan ternak. Lalu, infeksi Key fever ini dapat menyebabkan keguguran pada trimester ketiga kehamilan dan pneumonia di mana hal ini akan menyebabkan kerugian ekonomi. Lalu yang saya baca juga dalam beberapa kasus penyakit ini dapat muncul kembali atau kambuh dalam beberapa tahun kemudian. Selanjutnya adalah untuk mendiagnosis Key fever dilakukan dengan deteksi langsung atau tidak langsung terhadap agen penyebab Coxiella burnetii ini. Proses ini biasanya melibatkan isolasi DNA menggunakan metode PCR dari sampel seperti darah, susu, atau jaringan plasenta pada ternak yang terinfeksi. Sampel tersebut diuji pada media molekuler untuk mendeteksi keberadaan gen spesifik Coxiella burnetii ini. Selain itu, teknik serologi seperti ELISA dan IVAT digunakan untuk mengidentifikasi antibodi fase 1 dan fase 2 dalam darah.
yang memberikan indikasi adanya infeksi atau akut atau kronis. Alternatif lain mencakup pewarnaan histologis pada jaringan plasenta untuk mendeteksi ciri khas infeksi secara mikroskopis. Selanjutnya adalah gejala. Sebenarnya sebagian besar infeksi pada hewan adalah subklinis di mana Q fever ini tidak menunjukkan gejala spesifik. Namun jika parah dapat terjadi abortus atau keguguran pada hewan betina terutama pada domba dan kambing. Selanjutnya adalah masalah kesuburan, endometritis, metritis, dan mastitis di mana terjadi infeksi pada rahim, dinding rahim, serta bagian putih kelenjar susu dari ternak tersebut. Lalu, apa terjadi demam tinggi atau penurunan nafsu makan pada ternak? Dan jika parah, dapat terinfeksi pada organ tubuh lainnya seperti hati dan paru-paru. Lalu, apa saja faktor penyebab dari tersebarnya bakteri ini? Yang pertama itu kebersihan kandang yang buruk, di mana kebersihan kandang itu jika buruk akan menjadi tempat berkembangnya bakteri ini. Lalu cairan kelahiran, misalnya plasenta dan sekresi hewan, terinfeksi sering menjadi sumber utama infeksi. Lalu, bakteri ini juga bahayanya adalah dia dapat tersebar melalui debu atau aerosol yang terkontaminasi di area peternakan. Lalu, konsumsi susu mentah dari hewan yang terinfeksi juga berpotensi menularkan Q fever kepada manusia. Lalu, limbah ternak yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan bakteri itu juga. Lalu selanjutnya adalah solusi. Lalu bagaimana pengobatan jika ternak kita sudah terlanjur terinfeksi oleh Coxiella bonnet ini? Yang pertama adalah penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik secara rutin dapat menghilangkan bakteri Coxiella bonnet dari ternak kita. Lalu isolasi ternak yang terinfeksi. Dengan mengisolasi ternak kita dapat mencegah penyebaran dari satu ternak ke ternak lainnya. Lalu perbaikan kebersihan kandang, di mana kebersihan kandang tentunya sangat penting untuk mencegah berkembangnya bakteri untuk berkembang biak. Lalu selanjutnya pencegahan. Yang pertama adalah pengolahan cairan kelahiran dengan hati-hati, di mana dari sinilah banyak terdapat bakteri Coxiella bonnet sehingga kita harus mencegahnya agar menyebar. Lalu vaksinasi rutin. Sudah ada vaksinasi untuk Q fever untuk mencegah pada ternak sehingga ternak dapat terlindungi dari Q fever ini. Lalu memberikan pakan bernutrisi sehingga ternak lebih sehat dan imunnya lebih terjaga dan terhindar dari terjangkit penyakit. Lalu pencegahan paparan aerosol atau debu yang terkontaminasi dan selalu untuk menjaga pasturasi susu. Baik, jadi itu dia kesimpulannya. Q fever adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Coxiella bonneti yang dapat menginfeksi ternak seperti sapi, kambing, dan domba, serta menular ke manusia. Meskipun penyakit ini masih jarang ditemukan di Indonesia, dampaknya sangat-sangat merugikan, baik bagi kesehatan ternak maupun produktivitas ternak. Faktor penyebab utama infeksi mencakup kebersihan, kandang yang buruk, paparan cairan kelahiran, debu atau aerosol yang terkontaminasi, konsumsi susu mentah, dan pengolahan limbah ternak yang tidak memadai. Pengobatan berbagai ternak yang terinfeksi melibatkan pemberian antibiotik, isolasi ternak terinfeksi, serta perbaikan kebersihan kandang dalam pengelolaan limbah yang ketat. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan pengelolaan yang baik dapat membantu mengurangi risiko penyebaran Q fever di peternakan Indonesia. Baik, itulah penjelasan mengenai Q fever oleh bakteri Coxiella bonneti yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.